Berkah dalam, selamat sore sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Bagaimana kondisinya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang tetap sehat, semangat, dan jangan lupa tetap bahagia ya. Senang sekali pada hari yang cerah ini, saya, Vanda, dapat hadir kembali di sini untuk menemani sahabat Kemenak dalam tayangan podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu layanan informasi berbasis digital yang dirilis oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan menyajikan informasi menarik setiap harinya dan khususnya untuk keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kami akan selalu berupaya untuk menyajikan informasi-informasi menarik dengan tema-tema yang apik juga tentunya. Oleh sebab itu tetap stay tune dan selamat menikmati tayangan podcast dari kami. Jangan lupa untuk bantuan subscribe, like, serta komen, dan bagikan linknya untuk keluarga tercinta. Baik, tema yang akan kami bawakan hari ini adalah tentang peranan penyuluh agama Katolik non-PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hari ini saya sudah didampingi oleh salah seorang narasumber dari penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Justinus Michael Aris Papudi SAG MPD. Ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Vanda. Sehat Bapak? Sangat sehat Mbak Vanda. Sangat sehat. Hari ini kita mau sharing-sharing tentang Siap. penyuluh ya Pak ya? Siap Mbak Vanda. Oke Mbak, sebelum kita memulai sharing kita, Ya. seperti kebiasaan kita dari unit Siap. Katolik, kami akan memulainya terlebih dahulu dengan berdoa, dengan harapan semoga podcast serta tayangan yang akan kami sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa diterima secara maksimal oleh sahabat Kemenak di luar sana. Doa akan kami pimpin secara Katolik. Mari kita berdoa. Siap. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, banyak sukacita yang kami rasakan atas berkat penyertaan dari-Mu hingga kami di sini dapat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon campur tangan-Mu dalam terselenggaranya kegiatan ini. Kami mohon agar Engkau memberi kami berkat dan makrifat supaya kegiatan kami ini dapat berjalan lancar seturut kehendak dan sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa yang kami bawa yang jauh dari sempurna dan kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ya. sesuai dengan tema kita hari ini Ya, yaitu Mbak Vanda. peran penyuluh agama Penyuluh agama Katolik Katolik non-PNS pada Kantor Kementerian Agama Iya. Kabupaten Banyuwangi. Yang menjadi pertanyaan saya, Ya. apa sih maksudnya dari penyuluh agama Katolik sendiri dan peranannya seperti apa, Pak? Siap Mbak Vanda, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang peranan penyuluh non-ASN dari unit penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, saya menyapa juga hormat kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin MPDI, juga Bapak Kasubag TU, Bapak Kasi, dan para penyelenggara serta teman-teman ASN Kantor Kementerian Agama dimanapun berada dan menyaksikan acara podcast pada kesempatan hari ini. Kita patut bersyukur juga Mbak Vanda, tadi sudah kita doa bersama dengan cara Katolik, dan juga pada keadaan sore hari ini suasana saat ini cerah dan bertanda bahwa kita selalu sehat Mbak Vanda, ya, dan semangat. Harus semangat Pak. Ya baik, Mbak Vanda, memang tadi ditanyakan tentang peranan dan apa saja yang menjadi tupoksi dari penyuluh non ASN di unit penyelenggara Bimas Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Peranan mereka itu ada dua hal Mbak Vanda. Yang pertama, mereka ini sebagai agen informasi dan agen perubahan. Dalam apa? Dalam memberikan layanan terhadap tugas mereka, tugas pokok fungsi mereka sebagai penyuluh agama Katolik non ASN, yang tentunya berkaitan tentang layanan yang mereka lakukan
baik informasi yang mereka peroleh dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi di unit Bimas Katolik, dalam mana mereka memberikan pelayanan di umat melalui gereja, yaitu ya, gitu. dan juga kepada masyarakat sekitar di mana mereka memberikan pelayanan atau kerjasama. Yang kedua, mereka juga sebagai rekan kita, perpanjangan tangan dari Bimas Katolik untuk memberikan pelayanan. Bagaimana mereka mengetahui apa sih kerjanya Bimas Katolik? Mereka paham. Kemudian mereka menyampaikannya kepada gereja. Jadi mereka menjadi rekanan kita, memberi informasi pada gereja. Demikian sebaliknya, apa yang menjadi program-program gereja mereka menyampaikan juga kepada kita. Sehingga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sungguh-sungguh sejalan dengan visi misi gereja dan juga visi misi dari pemerintah kita melalui Kementerian Agama. Gitu. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, Siap. bahwa penyuluh sendiri sebagai agen ya Pak ya, agen dari unit Katolik ya, dari penyuluh agama Katolik. Siap. Kalau gitu boleh saya tahu agennya Bapak ada berapa sih Pak? Wah, ini pertanyaan bagus. Memang agen ini kebetulan kita tahun ini Mbak Wanda, ini tahun ini kita tahun 2022 itu dari 24 kecamatan yang ada di Banyuwangi ini hanya 4 kecamatan yang menjadi gereja induk dari Katolik yang disebut paroki, yaitu dari Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Kecamatan Beringin Agung yang dijajak itu, yang terakhir di Kecamatan Purwoharjo. Dan setiap kecamatan di paroki itu ya petugas atau penyuluh yang di sana ada itu 2 orang, ya. Jadi total kalau 2 kali 4 paroki dari 4 kecamatan tadi berarti hanya 8 penyuluh non ASN yang untuk unit Katolik yang berada di 24 kecamatan Banyuwangi. Padahal cakupannya lumayan luas ya Pak ya. Tapi luas. agennya Bapak hanya ada 8. Tapi kita berharap mereka meskipun jumlahnya sedikit, ini mereka juga berkualitas. Betul. Mereka bisa mengajak teman-temannya, rekan-rekannya yang berada di kecamatan lain, dan kemudian kita kan punya di samping gereja induk paroki itu juga kita punya stasi. Ya, di stasi-stasi itu ada petugas-petugas yang membantu pelayanan yang berada di gereja induk di paroki. Stasi itu untuk mereka juga diajak kerjasama oleh penyuluh-penyuluh ini. Mbak Wanda. Dan perlu diketahui juga Mbak Wanda, apa bentuk tugas yang mereka harus kerjakan penyuluh itu sendiri, tupoksinya mereka. Ini ada sasaran yang mereka harus kerjakan. Yang pertama, mereka harus melakukan pendataan menjadi kelompok binaan mereka itu mereka data, mereka ketahui. Ya, yang data umat mereka harus punya. Ya, umat Katolik yang berada di paroki itu. Kemudian tokoh orang Katolik yang berada di masyarakat di paroki itu. Kemudian rohaniwatinya. Dia harus tahu jumlah pasturnya, susternya yang berada di situ. Dan juga dia mengetahui tokoh umat dari pihak Muslim, pihak Hindu, Buddha, Kristen. Syukur ada yang Konghucu mungkin di Banyuwangi tidak seberapa ya. Paling tidak mereka mengenal. Karena penyuluh ini bukan saja berada di zona internal gereja, tapi penyuluh juga bekerja itu menjadi juga membuka silaturahmi sebagai kerjasama kepada penyuluh non ASN lain yang ada, terutama di sini di kantor Kementerian Agama kita ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, juga ada yang Buddha. Jadi itu tidak hanya dari internal Katolik saja ya Pak ya. Jadi diharap mereka juga bisa membaur dengan yang lain. Itu yang pertama, tugas pendataan. Yang kedua, mereka juga mempunyai semacam kelompok binaan yang disebut Pokbin. Kelompok binaan itu ada yang dewasa, ada kelompok kategorial. Itu yang menentukan dari siapa Pak? Kelompok binaan dari penyuluhnya itu. Pertanyaan bagus. Untuk yang kelompok binaan itu mereka menyesuaikan dari mana mereka masuk untuk ambil bagian di dalamnya. Kalau pada saat dia merasa di bagian untuk pembinaan umat dewasa, di situ dia diberikan peran oleh romo paroki, pastor paroki, maka dia ambil peran di sana untuk menjadi tim untuk pengembangan umat dewasa. Kalau di dalam kelompok kategorial itu ada 3, orang muda, remaja, dan anak-anak, yang sering kita sebut dengan istilah BIA atau BIUT ya, bina iman anak Katolik atau bina iman usia dini.
itu tergantung mereka juga punya layanan di sana kelompok kategorial. Kalau mereka mengatakan, oh saya ambil andil untuk pembinaan OMK orang muda Katolik, berarti itu bagian dari subjek binaannya. Itu ya. Yang kedua, dia harus juga punya jadwal untuk memberikan layanan kunjungan, baik itu kunjungan kepada umat yang tidak aktif, dalam artian sudah tidak aktif ambil bagian gereja, mereka membangunkan kembali, mengajak kembali, mungkin karena sakit. Nah itu mereka dengan demikian bisa ketemu kunjungan orang sakit, atau mungkin dengan masalah-masalah pembinaan karena terkait hukum, sehingga mungkin mohon maaf berada di penjara, dia bisa kunjungan ke penjara, berikan penguatan kepada mereka. Ya, itu yang ketiga langkah bentuk pelayanannya. Yang terakhir, pelayanannya juga melalui saluran informasi seperti podcast kita ini, dia juga bisa masuk, Mbak Vanda. Oh gitu ya, Pak. Pengalamannya dia miliki, dia sharingkan, bagus ini. Nanti kita berharap mungkin mereka penyuluh dari kita punya yang non ASN, 8 orang itu mudah-mudahan sekali waktu mengenal di kantor Kementerian Agama kita. Mereka sharing juga. Perlu ya, Pak ya. Perlu sekali. Perlu dicatat teman-teman agennya dari Pak Aris. Ya, saya berharap teman-teman bisa datang ya, Pak ya. Saya kira begitu, menarik. Dan juga mereka nanti melalui radio. Mereka ambil bagian siaran di radio, bahkan juga ada di televisi lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, mereka juga bisa ambil bagian di situ. Berarti dimaksimalkan tidak hanya secara tatap muka saja, bisa melalui online. Juga yang kemarin kan kita tahu sendiri terkait COVID ya, Pak ya. Betul. Jadi untuk penyuluhan tidak berhenti ya, Pak. Tidak meskipun berhenti ada sampai COVID di situ. Kemarin. Betul. Mereka juga bisa melalui media online. Media online. Dan ini bagian daripada menjalankan 7 prioritas Kementerian Agama, Mbak Vanda, dengan pelayanan secara online. Di antaranya apalagi kemarin itu di penyuluh yang ASN di akhir menjelang bulan Agustus mereka mengadakan kemah moderasi beragama. Itu bagian daripada menjalankan prioritas Kementerian Agama. Dan penyuluh non ASN pun juga bisa melakukan hal seperti itu, menjalankan 7 prioritas Kementerian Agama, yaitu sebagai penguatan moderasi beragama. Dia harus paham. Terus kemudian kedua, transformasi digital. Nah itu mereka juga mengerti tentang perubahan yang ada. Penyuluhan melalui juga online seperti tadi. Harus update ya, Pak ya, itu. Update selalu. Gitu. Mereka harus ambil bagian di situ. Apalagi satu hal yang istimewa, Mbak Vanda. Ini satu yang informasi menarik juga penyuluh buat penyuluh non ASN dimanapun berada, terutama yang non ASN Katolik. Di program prioritas Kementerian Agama ini juga ada revitalisasi kantor urusan agama. Di sana nanti akan dicanangkan rumah moderasi. Mengapa disebut rumah moderasi? Nanti yang mereka yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik itu juga punya tempat di sana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah di mana menjadi perwakilan revitalisasi KUA. Ini istimewa lagi. Jadi penyuluh juga bisa hadir di situ memberikan juga pelayanan. Ini bagian daripada menunjukkan adanya menjalankan program 7 prioritas Kementerian Agama. Di antaranya seperti itu, Mbak Vanda. Wah, kalau itu benar terrealisasi bagus ya, Pak ya. Saya berharap juga begitu. Yang pasti itu akan terrealisasi tahun ini. Kebetulan di Banyuwangi ini ada 5 KUA yang menjadi revitalisasi yang akan nanti ini dibuat menjadi atau dibikin menjadi rumah moderasi. Di samping memberikan pelayanan juga ada layanan untuk menguatkan moderasi beragama. Baik. Itu tadi gambaran tentang penyuluh ya, Pak ya. Sekarang yang mau saya tanyakan, apakah ada pesan-pesan tersendiri mungkin, Pak, dari teman-teman Baik, terima kasih, Bapak yang ada itu ya, Pak ya. Sebelum saya sampaikan pesan-pesan untuk buat penyuluh, perlu diketahui Mbak Vanda, penyuluh juga harus sadar bahwa mereka juga karena adanya perkembangan teknologi, adanya transformasi digital yang harus mereka ikuti. Laporan yang mereka lakukan sekarang juga melalui aplikasi, Mbak Vanda, aplikasi juga ya, Pak ya. Mereka juga sudah dijalankan tugasnya itu setiap bulan, bahkan sudah hampir berjalan 1 tahun ini. Laporannya di situ dibuat di aplikasi dengan singkatan SIP 2CAT. Jadi sistem informasi pelaporan penyuluh Katolik. Jadi di situ nanti mereka setiap akhir bulan mereka memberi laporan di sana dengan data-data yang tadi yang akurat dari subjek binaannya itu siapa saja dan mereka unggah. Ini sebagai bukti untuk mereka melaksanakan tugasnya.
Jadi mereka bisa melaporkan secara up to Up date to setiap date, waktu, setiap kapanpun, waktu. dimanapun gitu ya Pak ya? Betul itu Mbak Wanda. Keren. Nah, dengan demikian ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait pesan buat teman-teman penyuluh. Mari teman-teman penyuluh, kita maksimalkan tugas kita atau tugas Bapak Ibu selaku penyuluh non ASN, karena Bapak Ibu dipercaya untuk menjalankan tugas itu tak lain adalah untuk menjadi agen informasi atau perubahan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan di unit Katolik. Dan Bapak Ibu dipercaya juga kepada gereja untuk memberikan pelayanan menjadi agen informasi dan perubahan dari visi misi gereja kepada masyarakat yang Bapak Ibu layani. Maka mari kita layankan tugas kita, maksimalkan tugas kita sehingga menjadi berarti bagi orang-orang yang menjadi sahabat binaan Bapak Ibu, dan juga komunikatif, konsultatif bersama kita, sehingga Bapak Ibu pada waktu memberikan layanan sungguh-sungguh menjalankan tugas itu jadi berkat bagi Bapak Ibu itu sendiri, juga bagi orang-orang atau sahabat binaan yang Bapak Ibu berikan. Sekira itu Mbak Wanda. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Terkait informasi, terkait hal-hal yang sudah disampaikan ini tadi, mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bisa diterima oleh sahabat Kemenak di luar sana. Siap. Dan perlu dicatat juga dari teman-teman penyuluh non ASN ya. Mungkin nanti suatu waktu bisa berkunjung kemari dan berbagi informasi terkait apa-apa saja yang sudah mereka lakukan. Betul. Sehingga bisa di-sharingkan dan menjadi bahan-bahan apa ya istilahnya ya, menambah informasi untuk orang-orang di sana. Demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama dengan narasumber kita dari penyelenggara Bimas Katolik. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu. Terima kasih juga Mbak Wanda. Jangan bosan ya Pak ya. Oh, enggak bosan, ini malah satu hal yang istimewa, kita bisa sharing, berbagi. Bisa sharing dan nanti lain waktu kita bisa bagian informasi lagi yang tentunya mungkin masih ditunggu sama teman-teman. Baik Mbak Wanda, betul. Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang terkasih, demikianlah bincang-bincang kami mengenai peran penyuluh agama Katolik non ASN pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kami selaku host dan juga narasumber pada hari ini mohon maaf manakala ada kata-kata atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mohon izin perkenankan saya menutup kegiatan ini dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Ya, mari Mbak Wanda. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada kegiatan kali ini, sehingga dengan selesainya kegiatan ini, kami semakin lebih sungguh-sungguh melayani sesama demi memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kegiatan ini yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan pembahasan hari ini. Dan kami semakin terbuka untuk melayani sesama. Dan di atas itu semua, semoga kami menjadi semakin takwa kepadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Selamat sore berkat dalam untuk kita semua.